Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PABP. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami adab makan dan minum dengan benar. Lalu yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap hidup bersih dan sehat serta sikap peduli terhadap lingkungan dengan benar. Anak-anak semua sudah sarapan atau makan pada pagi hari ini? Atau hari ini sudah minum susu? Ya, kalian tahu apakah arti dari makan dan minum? Baik, Ustazah hari ini akan menjelaskan tentang materi adab makan dan minum serta bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar kita. Baiklah, perhatikan dengan baik, duduk dengan rapi dan konsentrasi. Makan artinya adalah memasukkan makanan ke dalam mulut, lalu mengunyahnya, dan kemudian menelannya. Sedangkan minum artinya adalah memasukkan air ke dalam mulut, lalu meneguknya. Anak-anak yang hebat semuanya, adab makan dan minum dalam Islam sudah diatur. Dan sebagai muslim yang taat, hendaknya kita mengikuti perintah dan ajaran dalam Al-Quran, sebagaimana adab makan dan minum yang juga telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah beberapa adab atau aturan yang baik ketika kita makan dan minum. Yang pertama adalah makanlah makanan yang halal dan thayyib. Halal artinya makanan yang kita makan harus terhindar dari makanan yang haram. Sedangkan thayyib artinya adalah bahwa makanan itu harus memenuhi kandungan gizi yang baik dan menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, seperti ada vitamin, protein, karbohidrat itu harus kita perhatikan ketika kita makan. Yang kedua, makan dan minum dengan niat ibadah. Bagaimana caranya? Ya, tentu ketika kita makan dan minum, tujuannya adalah untuk menguatkan badan. Selanjutnya, agar kita juga semangat untuk beribadah. Sehingga makan dan minum kita tadi akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang ketiga adalah tidak mencela makanan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau beliau menyukainya, maka akan beliau makan, dan jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Yang keempat, mencuci tangan dengan air sampai bersih. Mencuci tangan dapat mencegah kuman dan bakteri masuk ke tubuh melalui mulut saat kita makan. Yang kelima, memulai makan atau minum dengan doa. Sudah hafal doa sebelum makan? Minimal kita membaca basmalah, karena dengan berdoa adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Dan yang keenam adalah makan dan minum sambil duduk. Anak-anak tahu mengapa kita harus duduk ketika makan dan minum? Ya, ketika kita makan dan minum dalam keadaan duduk, maka pencernaan dan ginjal kita akan sehat. Adab makan dan minum selanjutnya adalah makan dan minum menggunakan tangan kanan. Mengapa? Kita simak.
bunyi hadis riwayat Muslim berikut ini. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah menggunakan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Lalu yang kedelapan, tidak meniup makanan dan minuman. Saat kita meniup makanan atau minuman, itu akan menyebabkan masuknya bakteri ke dalam makanan kita. Selain itu, ketika meniup makanan atau minuman menunjukkan sikap terburu-buru, dan terburu-buru adalah sifat setan. Jadi tunggu sampai dingin terlebih dahulu, atau jangan ditiup tapi dikipas. Anak-anak hebat semuanya, masih fokus dan konsentrasi. Baik, kita lanjutkan ya ke adab makan dan minum yang ke-9, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Karena berlebih-lebihan dalam makan dan minum adalah sumber penyakit. Artinya makan secara berlebihan tidak baik bagi kesehatan, ya. Seperti bunyi dari Quran surat Al-A'raf ayat 31, yaitu makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Adab makan dan minum selanjutnya yang terakhir adalah berdoa setelah makan. Jadi berdoa tidak hanya dilakukan sebelum makan, tetapi juga sesudah makan. Anak-anak pasti sudah hafal ya untuk doa sesudah makan. Baik, silahkan dibaca ketika sudah selesai makan atau minum. Baik, itu tadi 10 adab makan dan minum yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak semuanya, selain kita harus memperhatikan adab makan dan minum, kita juga harus memperhatikan dan peduli serta menjaga tempat tinggal dan lingkungan kita. Nah, bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar kita? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi setelah makan snack atau minum dari minuman menggunakan plastik atau botol, itu harus dibuang di tempat sampah. Atau setelah menyapu, setelah bersih-bersih halaman, itu membuang sampahnya pada tempatnya. Sedangkan yang kedua adalah merawat tumbuhan di sekitar tempat tinggal kita. Yang ketiga, menyayangi hewan. Dan yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang merusak lingkungan seperti merokok dan menebang hutan sembarangan. Anak-anak semuanya, setelah kita tahu adab makan dan minum yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta cara menjaga lingkungan, mari kita semua amalkan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita akan merasakan manfaatnya. Ustazah juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, terutama di saat pandemi Corona atau COVID-19. Oke, silahkan kerjakan LK yang sudah dibagikan dengan percaya diri dan teliti. Baiklah, itulah tadi materi tentang adab makan dan minum serta cara menjaga kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.